Di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda. Di aula tempat diselenggarakannya acara amal, Tuan Arthur, Tuan Ramos, dan Tuan Dani sudah selesai memberikan sumbangan kepada semua orang yang hadir di sana. Berkat acara amal tersebut, akhirnya mereka telah berhasil menarik simpati masyarakat yang hadir di sana, termasuk para netizen yang selalu siap berkomentar di sosial media. Banyak masyarakat yang memberikan komentar positif terhadap ketiga pemegang saham yang tersisa. Tuan Arthur tersenyum puas ketika dia sedang mengecek ponselnya untuk melihat komentar masyarakat di media sosial. Rupanya dia tidak sia-sia menyelenggarakan acara amal tersebut, karena dia telah berhasil menarik simpati masyarakat. Dia memang harus menyembunyikan sisi buruknya di depan semua orang. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu bahwa sebenarnya dia adalah seorang pria yang sangat kejam dan selalu menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena itulah Tuan Arthur pun tidak ingin membuat acara ini berantakan. Dia yakin Sean pasti bisa menangkap sang The Killers sebelum pembunuh misterius itu berbuat ulah. Saat ini Tuan Arthur dan kedua sahabatnya sedang duduk di atas panggung. Dia sudah selesai berpidato dengan merancang kata-kata yang membuat semua orang kagum terhadapnya, seolah-olah bahwa dia sangat peduli terhadap orang miskin. Sekarang giliran Anda yang berpidato, Tuan Dani. Gunakan kesempatan ini untuk membuat semua orang kagum terhadap Anda. Bukankah tahun depan Anda ingin mencalonkan diri sebagai wali kota? Bisik Tuan Arthur kepada Tuan Dani. Tuan Dani pun tersenyum miring sambil menganggukkan kepalanya. Baiklah, Tuan Arthur. Tuan Dani mengelap keringat dingin yang terus saja bercucuran membasahi tubuhnya dengan tisu. Dia tidak paham mengapa sedari tadi dia merasakan ada yang tidak beres. Tubuhnya banyak mengeluarkan keringat dan jantungnya berdetak kencang tidak beraturan. Tapi dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dia pun segera berdiri di atas panggung untuk berpidato di depan semua orang yang hadir di sana. Selamat malam semuanya. Saya Dani Sanjaya. Saya sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kalian semua. Tujuan hidup saya adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang bisa membantu semua orang yang tidak mampu. Saya tidak ingin ada satu orang pun yang kelaparan lagi. Karena itulah saya dari dulu telah membangun panti asuhan. Saya ingin menghabiskan waktu saya untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang. Dan kebetulan, semua anak yang tinggal di panti asuhan milik saya telah hadir di sini. Tuan Dani berkata sambil menunjuk tangannya ke arah bagian kiri aula, tempat berkumpulnya anak-anak panti asuhan, dari yang masih anak-anak sampai yang remaja. Hampir semua orang yang ada di sana terbius dengan semua kata-kata manis yang keluar dari mulut Tuan Dani, membuat semua orang bertepuk tangan. Dari perkumpulan anak-anak panti, terlihat ada 5 orang remaja yang sedang mengepalkan tangannya sambil memandangi Tuan Dani dengan tatapan penuh kebencian. Mereka adalah gadis remaja yang tinggal di panti asuhan milik Tuan Dani. 5 orang gadis itu adalah korban pelecehan yang dilakukan oleh Tuan Dani. Mereka telah direnggut kesuciannya oleh pria bejat tersebut. Sebenarnya sudah banyak perempuan yang tinggal di panti asuhan menjadi korban pelecehan Tuan Dani. Mereka tidak berani melaporkan ke polisi karena Tuan Dani mengancam akan membunuh mereka. Tuan Dani tidak main-main dengan ucapannya. Dia sudah membunuh 4 orang gadis yang mencoba untuk melaporkan perbuatan bejatnya kepada polisi ataupun mencoba untuk kabur dari panti. Tuan Dani melanjutkan kembali pidatonya. Karena itulah saya berharap semoga tahun depan. Tuan Dani berhenti bicara. Pria itu tiba-tiba saja terbatuk-batuk. Tuan Dani merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya dan jantungnya berdetak dengan cepat, seakan mau meledak. Sampai pria itu menggeram kesakitan. Semua orang yang ada di sana menjerit ketika melihat Tuan Dani memuntahkan semua isi di dalam perutnya, bercampur darah yang cukup banyak. Tuan Arthur,
Dan Tuan Ramos terkejut melihatnya. Mereka segera berlari untuk menahan tubuh Tuan Dani yang hampir saja kehilangan keseimbangan tubuhnya. Tuan Dani masih terus saja memuntahkan darah dari mulutnya. Sangat banyak, sampai kemeja yang dikenakannya telah bersimbah darah. Tuan Dani, ada apa denganmu? Bertahanlah, pinta Tuan Ramos kepada sahabatnya itu. Sedangkan Tuan Arthur dia sangat merasa kesal. Pandangannya beredar mencari keberadaan pembunuh misterius tersebut. Dia telah kecolongan, rupanya di luar prediksi. Dia pikir pembunuh misterius itu akan membunuh targetnya dengan menggunakan senjata api. Karena itulah banyak anggota Black Hole yang ditugaskan untuk mengawasi di berbagai sudut aula. Bahkan mereka telah dilengkapi dengan senjata api untuk melenyapkan pembunuh misterius tersebut. Tapi rupanya pembunuh misterius itu telah berhasil membunuh Tuan Dani tanpa melakukan kontak fisik. Dan layar yang ada di sana pun tiba-tiba menyala, sehingga semua orang yang ada di sana bisa melihat dengan sangat jelas tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh Tuan Dani. Di layar tersebut memperlihatkan identitas 4 orang gadis yang telah mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Mereka berempat tinggal di panti asuhan milik Tuan Dani, dan mereka adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan yang telah dilakukan oleh Tuan Dani. Mereka telah masuk ke dalam daftar orang-orang yang telah diadopsi. Padahal mereka sama sekali tidak diadopsi oleh siapapun. Mereka adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Tuan Dani. Dan acara amal tersebut berakhir menjadi ricuh. Mungkin karena banyak masyarakat yang sangat marah atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Tuan Dani, sangat tidak termaafkan. Walaupun Tuan Dani sudah mati, tapi Tuan Arthur dan Tuan Ramos telah menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung, para bodyguard yang ada di sana segera mengamankan mereka berdua. Mungkin karena mereka merasa yakin bahwa Tuan Arthur dan Tuan Ramos pun sama bejatnya dengan ketiga pemegang saham yang sudah mati. Bahkan kini citra Tuan Arthur dan Tuan Ramos semakin buruk di kalangan masyarakat. Banyak komentar negatif terhadap mereka berdua. Rencana Xian telah gagal total. Aku tidak percaya lagi dengan semua pengurus di Morphy Group. Mereka semua sangat kejam. Padahal pendiri Morphy Group adalah orang yang sangat baik. Kami sangat tahu bagaimana kebaikan Tuan Abizar. B. Aku yakin Tuan Arthur dan Tuan Ramos akan menjadi target terkiller selanjutnya. C. Lebih baik kalian menyerahkan diri saja ke polisi kalau tidak ingin dibunuh oleh The Killer. D. Hampir saja aku sempat percaya. Rupanya acara amal itu dilakukan hanya untuk pencitraan. Dengan matinya Tuan Dani dan juga terbongkarnya kejahatan yang dilakukan oleh Tuan Dani, terlihat 5 orang gadis yang sedang menangis dan saling berpelukan. Kemarahan, kebencian, dan rasa dendam yang mereka pendam selama ini telah terbayarkan. Akhirnya mereka bisa hidup dengan tenang dan bisa lepas dari jeratan pria bejat seperti Tuan Dani. Sial, Pram, mengapa bisa kecolongan seperti ini? Bentak Xian pada Pram. Saat itu mereka masih berada di lantai paling atas. Xian terlihat sangat marah sekali, sampai urat-urat di lehernya tercetak begitu jelas. Napasnya bergemuruh merasakan kemarahan yang luar biasa. Padahal sedari tadi Pram sudah standby di lantai paling atas untuk mengawasi pembunuh misterius itu. Tapi dia sama sekali tidak melihat ada satu orang pun yang gerak-geriknya mencurigakan. Maafkan saya Tuan, sepertinya The Killer bukan lawan yang mudah. Saking kesalnya Xian sampai kalap. Dia meninju dinding dengan tangannya. Bagaimana dia tidak frustasi? Sedari tadi dia ikut memperhatikan semua orang yang ada di aula. Tidak ada satu orang pun yang gerak-geriknya mencurigakan. Bahkan sedari tadi dia tidak luput mengawasi CCTV di berbagai penjuru aula. Tapi mengapa pembunuhan itu bisa terjadi? Apa yang dikatakan Pram memang benar. The Killer tidak mudah untuk ditaklukkan. Itulah mengapa Diego mendapatkan julukan sebagai The Killer. Karena dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang sangat profesional. Perintahkan kepada semua anggota Black Hole, jangan biarkan satu orang pun keluar dari aula. Aku yakin The Killer membunuh Tuan Dani menggunakan racun. Periksa pakaian dan tas semua orang yang hadir. Saya memberikan perintah pada Pram. Dia masih yakin pembunuh misterius itu masih berada di aula.
Walaupun sebenarnya saya tidak paham bagaimana caranya pembunuh misterius itu meracuni Tuan Dani. Padahal sedari tadi, aula telah dijaga dengan sangat ketat dari berbagai penjuru, termasuk ruangan makanan pun tidak luput dari pengawasan CCTV. Dan yang pasti, makanan dan minuman untuk ketiga pemegang saham telah dipastikan aman. Pram menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan. Kemudian Pram menekan AirPods yang menempel di telinganya. Ia segera memberikan komando kepada semua anggota Black Hole yang sedang berjaga di setiap sudut ruangan. Tutup pintu gerbang dan semua akses di sekitar aula. Jangan biarkan ada satu orang pun yang keluar, dan periksa semua orang yang ada di aula